Kasus COVID-19 di Singapura kembali mengalami lonjakan. Saya ingat hari pertama Sempat terjadi COVID-19 di Provinsi paling timur Indonesia. Perkenalkan, saya Nisrina Serin Kaisalpinia dengan NIM 6704223027 dari jurusan D3MP4604. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peran digital marketing pada bisnis di Indonesia dalam menghadapi situasi perkembangan teknologi di era pasca pandemi. Dengan adanya pandemi mengakibatkan masyarakat di Indonesia mengalami penyesuaian dengan yang sedang terjadi, yaitu dalam menghadapi situasi perkembangan teknologi di era pasca pandemi, peran digital marketing pada bisnis Indonesia menjadi semakin krusial, yaitu dengan digital marketing memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dengan cepat dan efisien. Melalui strategi digital yang tepat, bisnis dapat memanfaatkan berbagai kanal online seperti media sosial, mesin pencarian, dan situs web untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau konsumen secara lebih efektif. Selain itu, digital marketing juga memungkinkan bisnis untuk melakukan segmentasi pasar yang lebih akurat dan menyampaikan pesan yang lebih personal kepada konsumen potensial. Dengan adanya data dan analisis yang tersedia melalui digital marketing, bisnis dapat memahami perilaku konsumen dengan lebih baik, memprediksi tren pasar, dan mengoptimalkan strategi pemasaran mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu juga, digital marketing memungkinkan bisnis untuk meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan pelanggan melalui konten yang relevan dan menarik. Dengan memanfaatkan berbagai jenis konten seperti video, infografis, dan blog, bisnis dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan memperkuat citra merek mereka. Secara keseluruhan, digital marketing menjadi kunci bagi bisnis di Indonesia untuk tetap kompetitif dan relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi di era pasca pandemi. Dengan memanfaatkan strategi digital yang tepat, bisnis dapat memperluas jangkauan peningkatan keterlibatan pelanggan dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam lingkungan bisnis yang semakin digital ini. Selama pandemi, bisnis di pasar digital marketing Indonesia mengalami perkembangan yang menarik, yaitu banyak perusahaan yang meningkatkan fokusnya pada pemasaran online untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak beraktivitas secara digital. Meskipun beberapa sektor mungkin mengalami penurunan seperti perjalanan dan hiburan, melainkan itu, sektor lain seperti e-commerce, layanan digital, dan edukasi online mungkin mengalami peningkatan permintaan. Tapi pastinya situasi dinamis dan terus berubah sesuai dengan perkembangan pandemi dan kebijakan pemerintah. Peran digital marketing pada bisnis Indonesia menjadi semakin penting dalam menghadapi perkembangan teknologi di era pasca pandemi. Dengan adopsi teknologi yang lebih cepat dan luas, digital marketing memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan lebih fleksibel. Melalui strategi yang lebih tepat, bisnis dapat memanfaatkan berbagai platform dan alat digital untuk menjangkau konsumen potensial, membangun merek, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Selain itu, digital marketing juga memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan data dan menganalisis tren pasar dengan lebih akurat, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Untuk menghadapi situasi perkembangan teknologi di era pasca pandemi, bisnis di Indonesia perlu mengadopsi strategi digital marketing yang responsif dan inovatif. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain yaitu 1. Pemahaman target pasar, yaitu menganalisis tren pasar pasca pandemi dan memahami perubahan perilaku konsumen untuk menyesuaikan pemasaran. Yang kedua, ada optimasi online presence, yaitu meningkatkan kehadiran online melalui situs web yang responsif, media sosial, dan platform e-commerce untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan pelanggan. Lalu yang ketiga, ada personalisasi konten, menggunakan data analitik untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen sehingga dapat membuat konten yang dipersonalisasi dan relevan. Lalu yang keempat, ada kolaborasi dengan influencer, yaitu bermitra dengan influencer atau tokoh terkenal di media sosial untuk meningkatkan jangkauan. Lalu yang kelima, ada pemanfaatan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti AI untuk meningkatkan efisiensi dalam penargetan iklan dan untuk pengalaman interaktif.
Lalu yang kelima, ada peningkatan keamanan data, yaitu memastikan keamanan data pelanggan dan kepatuhan terhadap regulasi privasi seperti undang-undang dan data pribadi. Lalu yang keenam, ada eksperimen dan adaptasi, yaitu terus menguji dan menyesuaikan strategi digital marketing berdasarkan analisis kinerja dan umpan balik pelanggan untuk tetap relevan dan lingkungan yang berubah cepat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, bisnis di Indonesia mengoptimalkan potensi teknologi dan memanfaatkan peluang dalam era pasca pandemi untuk mencapai keberhasilan dalam digital marketing. Untuk menghadapi situasi perkembangan teknologi di era pasca pandemi, bisnis di Indonesia perlu mengadopsi strategi digital marketing yang responsif dan inovatif. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain yaitu: 1. Pemahaman target pasar, menganalisis tren konsumen pasca pandemi dan memahami perubahan perilaku konsumen untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Lalu yang kedua, ada optimasi online presence, yaitu meningkatkan kehadiran online melalui situs web yang responsif, media sosial, dan platform e-commerce untuk meningkatkan visibilitas keterlibatan pelanggan. Lalu yang ketiga, ada personalisasi konten, yaitu menggunakan data analitik untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen sehingga dapat membuat konten yang dipersonalisasi dan relevan. Lalu yang keempat, ada kolaborasi dengan influencer, bermitra dengan influencer atau tokoh terkenal di media sosial untuk meningkatkan jangkauan dan kredibilitas merek. Lalu yang kelima, ada pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti AI untuk meningkatkan efisiensi dalam penargetan iklan, untuk layanan pelanggan, dan untuk pengalaman interaktif. Lalu yang keenam, ada peningkatan keamanan data, yaitu memastikan keamanan data pelanggan dan kepatuhan terhadap regulasi privasi seperti GDPR dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDPE. Yang ketujuh terakhir, ada eksperimen dan adaptasi, yaitu terus menguji dan menyesuaikan strategi dalam marketing berdasarkan analisis kinerja dan umpan balik pelanggan untuk tetap relevan dalam lingkungan yang berubah cepat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, bisnis di Indonesia dapat mengoptimalkan potensi teknologi dan memanfaatkan peluang dalam era pasca pandemi untuk mencapai keberhasilan digital marketing. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.